Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang Meet ini pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, dalam seminar proposal kelompok 7 yang berjudul Pengembangan Media Ular Tangga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada materi IPS kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Perkenalkan, nama saya Sasmita Abelia Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal kelompok 7. Dan sebelumnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para audiens serta rekan-rekan kelompok saya. Baik, sebelum memulai presentasi kita, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi presentasi. Selanjutnya, kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari presentator pertama yang akan menjelaskan bagian bab 1, yaitu bagian pendahuluan, kepada Saudari Sulistiana. Kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Next slide. Next slide. Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Saudari Sulis. Mohon maaf, Kak Atun, bisa di next slide? Next slide lagi. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya itu bab 1 mengenai pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Oke. Nah, mata pelajaran IPS di sekolah dasar mengajarkan konsep ilmu sosial yang dapat membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Nah, salah satu materi IPS di kelas 4 SD yakni mengenai jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekolah. Pada pelajaran IPS, kebanyakan siswa kurang tertarik dan merasa bosan dalam artian motivasi belajar dan hasil belajar siswa kurang pada pembelajaran IPS. Nah, pemahaman siswa terhadap isi materi yang diajarkan merupakan hasil belajar kognitif, yaitu salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil belajar adalah hasil ketercapaian yang diperoleh siswa dalam kegiatan pembelajaran yang ditetapkan. Salah satu indikator hasil belajar yang baik di mana siswa mampu memahami isi materi yang diajarkan oleh guru. Nah, penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. Fungsi media dalam pembelajaran adalah sebagai pemberi informasi dari pendidik ke peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih tertarik mempelajari suatu materi. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama guru wali kelas di kelas 4 di SDN 37 Ampenan menunjukkan bahwa secara umum siswa kelas 4 SDN 37 Ampenan memiliki tingkat pemahaman yang belum optimal mengenai materi IPS pada materi jenis-jenis pekerjaan. Dilihat dari hasil kuis pada materi jenis-jenis pekerjaan, sebanyak 76% peserta didik yang tidak bisa menjawab pertanyaan kuis
dan hanya sebanyak 24% peserta didik yang sudah memahami materi tersebut. Nah, hal ini dikarenakan media pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif yang hanya menggunakan papan tulis sebagai alat dan siswa ditugaskan hanya mencatat. Sehingga dibutuhkan media pembelajaran berupa media yang bisa memuat tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai pengembangan media ular tangga yang pernah dilakukan oleh Angelina Wati dengan judul Pengembangan Media Permainan Ular Tangga untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, keistimewaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelina terletak pada materi yang dijelaskan. Angelina hanya mengembangkan media ular tangga pada pembelajaran sekolah dasar dan penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media ular tangga untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPS kelas 4. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan media ular tangga. Berdasarkan pemaparan yang tersebut, belum ada pengembangan media ular tangga pada materi jenis-jenis pekerjaan di kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Nah, dari masalah yang telah dijelaskan, menjadi bahan pertimbangan untuk kami dilakukannya penelitian dengan judul Pengembangan Media Ular Tangga pada materi IPS kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Next slide. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, di sini ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah pembuatan media ular tangga pada materi IPS kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Yang kedua, bagaimana kelayakan dari media ular tangga pada materi IPS kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Next slide. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, di sini terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan dari media ular tangga pada materi IPS kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media ular tangga pada materi IPS kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Next slide. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis ataupun praktis. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ada pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan referensi ilmiah tentang materi IPS di kelas 4 dalam bentuk media ular tangga. Adapun manfaat praktis yang pertama bagi peserta didik. Nah, peserta didik mampu memahami berbagai macam pekerjaan di kelas 4 dan dapat mengenal macam-macam pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang kedua bagi guru. Nah, bagi guru, guru mampu menggunakan media ular tangga menjadi bahan refleksi untuk materi IPS kelas 4. Yang ketiga, bagi peneliti lain. Nah, peneliti lain diharapkan mampu mendapatkan referensi ilmiah mengenai pengembangan media ular tangga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Next slide. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi produk. Yang pertama, hasil produk pengembangan berupa media ular tangga mengenai materi IPS yaitu jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang kedua, media ular tangga ini ditujukan untuk siswa kelas 4 SD dengan muatan IPS dengan materi jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, media ular tangga ini memasukkan materi IPS yaitu jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar seperti dokter, guru, nelayan, petani, dan pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu
Dan yang terakhir yaitu ada media pembelajaran ini dibuat dengan ukuran kertas A4 dengan memasukkan gambar-gambar pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kemudian pada kertas diberikan garis dan juga nomor 1 hingga 100. Pada masing-masing nomor diberikan materi yang sesuai. Lalu dibuatkan tangga dan ular pada nomor yang diinginkan. Media pembelajaran ini didampingi oleh dadu yang diberi titik dari angka 1 sampai dengan 6. Next slide. Berikutnya yaitu definisi operasional. Adapun definisi operasional dari media pembelajaran berupa ular tangga adalah media ular tangga adalah media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan permainan tradisional, permainan ular tangga yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dengan tujuan untuk mencapai pembelajaran sebagai pengantar informasi bagi siswa dan disesuaikan dengan materi IPS di kelas 4 SD. Nah, pada penelitian ini, materi yang dikembangkan adalah materi IPS, yaitu materi jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Saudari Sulistiana Sapitri atas pemaparan materinya terkait mengenai bab 1 pendahuluan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pemaparan materi berikutnya, yaitu masuk pada bagian bab 2, kajian pustaka, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Mungkin bisa langsung di next slide ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu ada terkait mengenai pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Jadi teman-teman, media pembelajaran itu memiliki banyak sekali pengertian, terutama dari para ahli. Salah satunya yaitu seperti menurut Suraya dan kawan-kawan, itu menyatakan bahwa media pembelajaran itu merupakan alat yang mampu membantu proses belajar mengajar, serta berfungsi untuk memperjelas suatu makna pesan maupun informasi yang disampaikan sehingga nantinya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Lalu ada juga menurut Falahuddin, dia mengatakan bahwa media pembelajaran itu dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi, baik itu sumber informasi kepada penerima informasinya. Nah, jadi teman-teman seperti yang terlihat pada slide PowerPoint-nya, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran itu merupakan suatu alat bantu maupun bahan yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar yang memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber belajar. Jadi penggunaan media ini merupakan sebuah kebutuhan yang memang tidak dapat diabaikan dalam dunia pendidikan, seperti itu. Lanjut, mungkin bisa di next slide. Baik, terima kasih. Jadi di sini teman-teman di berikutnya ini ada beberapa tujuan dari penggunaan media. Nah, jadi yang pertama itu tujuan dari penggunaan media ini adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda serta bervariasi sehingga dapat merangsang minat peserta didik untuk belajar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali peserta didik yang minat belajarnya sangat rendah, seperti itu terutama pada saat pembelajaran IPS cukup sulit untuk meningkatkan minat belajar peserta didik karena pembelajaran IPS itu terkesan seperti jenuh dan juga membosankan terkait mengenai materi-materinya. Nah, disinilah guru berperan untuk bagaimana dapat merancang sebuah media yang dapat nantinya merangsang minat peserta didik dalam belajarnya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu menumbuhkan sikap dan juga keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, itu dapat menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Jadi melalui media pembelajaran yang dibuat, yaitu media ular tangga ini, tentunya peserta didik nantinya akan dituntut bukan hanya untuk belajar saja, tetapi juga belajar sambil bermain. Sehingga nantinya situasi pembelajaran peserta didik juga tidak mudah untuk dilupakan. Seperti itu, peserta didik akan lebih gemar belajar sambil bermain, seperti itu.
Lalu yang keempat itu ada untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif maupun situasi belajar yang kondusif bagi peserta didik. Yang kelima yaitu untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Nah, jadi dari beberapa uraian tujuan di atas itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan penggunaan dari media itu sendiri dalam pembelajaran adalah untuk mengefektifkan suatu proses penyampaian informasi kepada peserta didiknya, yaitu dari guru kepada peserta didik, agar nantinya peserta didik juga dapat lebih mudah dalam memahami suatu materi yang dipelajarinya. Mungkin bisa lanjut di next slide. Baik, di sini ada peran media pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, peran media pembelajaran ini dapat kita ketahui salah satunya yaitu untuk mengaktifkan komunikasi maupun interaksi antara guru dan juga peserta didiknya, seperti itu. Jadi, bukan hanya antara guru dan peserta didik, tetapi juga antar peserta didik dengan peserta didik yang lain dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang lainnya juga perannya yaitu untuk membangkitkan, keinginan dan juga minat belajar peserta didik, sehingga nantinya perhatian peserta didik tersebut dapat terpusat atau terfokus pada bahan belajar yang diberikan oleh guru. Nah, jadi teman-teman, peran media pembelajaran ini sangat penting sekali bagi terlaksananya pembelajaran peserta didik. Nah, kegiatan pembelajaran juga dengan bantuan media ini dapat mempertinggi kualitas kegiatan belajar peserta didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Nah, jadi dengan demikian, kegiatan belajar peserta didik dengan bantuan media itu akan dapat menghasilkan suatu proses dan juga hasil belajar yang lebih tinggi daripada tanpa bantuan dari media. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait mengenai bab 2. Mungkin akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya kepada saudari Laila Hidayati Putri. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari media pembelajaran itu sendiri, di mana yang telah tertera di slide bahwa media pembelajaran itu berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa, di mana siswa ini tujuannya untuk memperoleh pesan dan juga informasi yang diberikan oleh guru, sehingga materi pelajarannya dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi siswa. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, di mana baik, tadi ada gangguan sedikit. Saya lanjutkan, apabila guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, maka guru itu dapat berbagi peran dengan media. Nah, peran guru di sini juga akan lebih mengarah sebagai pengelola pembelajaran dan juga bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi belajar yang sedemikian rupa agar peserta didik dapat belajar. Untuk itu guru harus lebih berfungsi sebagai penasehat, motivator,
pembimbing, dan juga fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Bisa di next. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari media pembelajaran. Seperti terlihat di slide, ada 3 ya ciri pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama ada ciri fiksatif, di mana ciri fiksatif ini maksudnya itu ciri yang menggambarkan kemampuan dalam menyimpan, melestarikan, dan juga merekonstruksi suatu kejadian atau objek. Nah, yang kedua itu ada ciri dari manipulatif, di mana transformasi suatu peristiwa atau objek ini dimungkinkan karena media ini mempunyai ciri yang manipulatif, seperti kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar, pengambilan gambar times recording atau pengambilan gambar yang singkat. Nah, yang ketiga itu ada ciri distributif, ya, di mana ciri distributif dari media ini itu maksudnya itu memungkinkan bahwa suatu objek atau peristiwa ini dapat ditransformasikan melalui ruang dan juga dapat ditransformasikan secara bersamaan. Dapat ditransformasikan secara bersamaan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang lebih relatif sama dengan kejadian itu. Nah, berdasarkan dari ciri yang di atas, maka media ini dapat diartikan sebagai suatu sarana atau prasarana yang mampu digunakan untuk menyalurkan informasi dari guru ke peserta didik agar pembelajaran lebih efektif lagi. Nah, yang next slide. Dan yang ini mungkin ada yang satuannya, kriteria pemilihan media. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria pemilihan dalam media pembelajaran seperti yang tertera di slide. Penggunaan media itu harus memperhatikan beberapa hal ya, di antaranya itu yang pertama ada kepraktisan media yang akan digunakan. Bagaimana, apakah praktis atau tidak media yang digunakan untuk diajarkan kepada siswa. Nah, yang kedua itu media yang dipilih ini dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik. Nah, jangan mengambil media yang terlalu sulit agar guru dan juga, maupun peserta didik bisa menggunakan media tersebut, bukan hanya guru saja yang menggunakan. Nah, yang ketiga itu sesuai dengan kemampuan dan juga biaya sekolah. Jadi media itu harus memikirkan juga biaya yang akan digunakan, apakah cukup atau tidak dari sekolah. Nah, guru harus memiliki pengetahuan di mana pengetahuan yang harus dimiliki ini tentang kemampuan peserta didik yang akan diajarkan agar guru dapat memilih media yang tepat dan juga benar sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga hasil belajar dapat dicapai dengan maksimal. Next. Nah, kemudian saya menjelaskan mengenai pengertian dari hasil belajar seperti tersedia di slide, di mana hasil belajar itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses belajar yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik.
Hasil belajar di sini juga mengartikan di mana hasil pembelajaran dari suatu individu tersebut berinteraksi secara aktif dan juga positif dengan lingkungannya. Nah, adapun yang menurut Nana dan juga Ahmad, hasil belajar itu merupakan suatu kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru di suatu sekolah dan kelas tertentu. Nah, adapun berdasarkan teori taksonomi Bloom, hasil belajar bisa dicapai melalui 3 kategori ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, adapun ranah kognitif ini terdiri dari 6 aspek, yaitu ada ranah ingatan atau C1, ranah pemahaman yaitu C2, ranah penerapan yaitu C3, ranah analisis yaitu C4, ranah sintesis yaitu C5, dan terakhir ada ranah penilaian yaitu C6. Nah, dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar itu adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan nilai pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah lakunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Saudari Laila. Baik, sekarang kita akan berlanjut kepada presentator selanjutnya, yaitu Saudari Suhaimi yang akan membahas terkait mengenai bab 2, yaitu karakteristik peserta didik kelas tinggi. Nah, mungkin kepada Saudari Suhaimi, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait karakteristik peserta didik kelas tinggi. Jadi, menurut Sri Anita dalam Putro 2019 halaman 21, pembelajaran di kelas tinggi khususnya pada kelas 4 menghadapkan siswa pada konsep dan generalisasi hingga implementasi yang meliputi penyelesaian tugas-tugas, menghubungkan, menggabungkan, memisahkan, mendesain, menyusun, menderetkan, mengekspresikan, memprediksi, mengumpulkan, dan menyimpulkan data. Untuk pembelajarannya dapat dibimbing dengan menggunakan model konstruktivis, yaitu mencari, menemukan, menyusun, menggolongkan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya, materi mengenai model pengembangan media. Jadi, model pengembangan media ini ada 5 tahapan, yaitu tahap analisis. Jadi, tahap analisis ini adalah tahap pertama yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan awal dalam mengembangkan media pembelajaran ini. Tahap analisis ini dilakukan sebelum mengembangkan media pembelajaran, diantaranya mengenai analisis karakteristik peserta didik dan analisis media. Tahap analisis ini merupakan tahapan mencari informasi di lapangan yang dapat dijadikan sebagai alasan perlunya dikembangkan sebuah media. Yang kedua ada tahap desain, yaitu tahap perancangan yang dilakukan untuk merancang indikator pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar pada materi jenis-jenis pekerjaan, merancang media pembelajaran yang akan dikembangkan, desain skenario pembelajaran, serta desain evaluasi pembelajaran. Tahap perancangan meliputi penyusunan teks, pemilihan media, pemilihan bentuk penyajian pembelajaran. Desain awal yang dihasilkan berupa media pembelajaran ulat tangga yang memuat materi jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan atau development. Jadi, tahap pengembangan atau development ini adalah meliputi kegiatan pembuatan dan modifikasi produk rangka konseptual yang sebelumnya sudah dirancang di tahap desain, akan direalisasikan dalam bentuk produk. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Mohon maaf, jadi
tahap 4 yaitu implementasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan validasi terhadap media yang bertujuan untuk menguji kelayakan media yang sudah dikembangkan. Validasi produk dilakukan oleh validasi ahli media dan validasi ahli materi. Jadi yang terakhir itu adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dilakukan validasi media oleh ahli media dan ahli materi. Produk akan direvisi sesuai masukan dari para ahli. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Jadi terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Beberapa di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rifki Afandi dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dan Hasil Belajar IPS di Sekolah Dasar yang dilakukan pada tahun 2015. Yang kedua itu ada penelitian dari Angelina Wati dengan judul Pengembangan Media Permainan Ular Tangga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Jadi kedua penelitian ini memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini, dikarenakan sama-sama membahas mengenai media pembelajaran yakni media ular tangga. Perbedaan sekaligus kelebihan dari penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah media ini akan dikembangkan sesuai dengan materi IPS, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar di kelas 4 yang bertujuan untuk melihat kelayakan media pembelajaran dan keefektifan media untuk siswa kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Jadi kita bisa melihat pada bagian ini, kerangka berpikirnya adalah kurangnya pemahaman peserta didik kelas 4 SD terhadap materi IPS mengenai jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, guru belum pernah menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran berupa permainan ular tangga pada materi IPS mengenai jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar di kelas 4. Selanjutnya, membuat desain media dan pembuatan produk. Selanjutnya, validasi media yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Selanjutnya, direvisi produk dan setelah itu ada hasil produk. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Suhaimi atas pemaparan materinya. Baiklah teman-teman, kita akan berlanjut kepada pemaparan materi yang terakhir, yaitu Bab 3 Metode Penelitian. Mungkin kepada Saudari Saadatul Adawiyah kami persilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Sudah terdengar. Oke, baik. Sebentar ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi yang pertama saya membahas mengenai jenis metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian pengembangan atau biasa disebut research of development. Menurut Sugiono pada tahun 2014, metode research and development ini adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan model penelitian ADDIE yang memiliki 5 tahapan.
Tahapan pertama yaitu tahap analisis untuk mengetahui kebutuhan awal dalam mengembangkan media pembelajaran ini. Lalu, yang kedua ada tahap desain atau perancangan. Tahap desain ataupun perancangan ini dilakukan untuk merancang indikator pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar pada materi jenis-jenis pekerjaan, merancang media pembelajaran yang akan dikembangkan, desain skenario pembelajaran, serta desain evaluasi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pengembangan atau deployment. Tahap ini merupakan tahap realisasi dari rancangan produk di tahap sebelumnya. Lalu, yang keempat ada tahap implementasi. Tahap implementasi yaitu media pembelajaran yang telah dikembangkan dan dinyatakan layak uji oleh dosen ahli media, dosen ahli materi, dan selanjutnya akan diimplementasikan kepada para peserta didik yang berjumlah 20 orang di kelas 4, tentunya tepatnya di SDN 37 Ampenan. Dan kemudian para peserta didik akan mengisi angket evaluasi media. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap ini adalah tahap akhir dari pengembangan media pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan revisi tahap akhir pada media pembelajaran yang telah dikembangkan. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai waktu dan tempat penelitian. Jadi, penelitian ini dilakukan tepatnya di SDN 37 Ampenan yang terletak di Jalan Batang Hari Raya, Tanjung Karangpermain, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan penelitian ini dilaksanakan tepatnya pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Lalu, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 SDN 37 Ampenan yang berjumlah 20 orang. Lalu, objek penelitian ini adalah media ular tangga pada materi IPS di kelas 4 SDN 37 Ampenan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan ini menggunakan angket atau kuesioner. Angket menurut Sugiono pada tahun 2014 merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang ditujukan untuk dijawab oleh responden. Next. Sebentar. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angket validasi ahli materi, validasi ahli media, respon peserta didik kelas 4 sebagai pengguna produk untuk mengukur keefektifan media yang dibuat. Lembar angket validasi akan berisi pertanyaan untuk menilai komponen-komponen yang terdapat dalam media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, lembar angket ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, yang memiliki keterangan sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Saadatul Adawiyah atas pemaparan materinya terkait mengenai bab 3 metode penelitian. Baik, berhubung pemaparan materi atau presentasi materi kami sudah selesai, sekarang kita akan lanjutkan untuk masuk kepada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Pertanyaan kami batasi untuk 3 orang. Dan sebelum bertanya silahkan untuk raise hand terlebih dahulu.
Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Baik, sudah ada satu orang audiens yang ingin bertanya. Mungkin kita tunggu lagi apa ada audiens yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Baik, sembari menunggu audiens yang lain yang ingin bertanya, mungkin dari Saudari Kurniatun Tanzila yang tadi raise hand bisa memaparkan langsung pertanyaannya ya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini pertanyaan saya yaitu bagaimana keberlanjutan dari pengembangan media ular tangga ini terhadap siswa di SDN 37 Ampenan? Dan apakah media ini hanya bisa diterapkan di pembelajaran IPS saja? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Saudari Kurniatun Tanzila. Sebelumnya saya akan bertanya kepada rekan-rekan kelompok saya, apakah pertanyaan dari Saudari Kurniatun sudah jelas? Bagaimana rekan-rekan kelompok saya? Iya, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas mungkin kami tunggu untuk audiens yang lain, mungkin ada yang masih ingin bertanya. Baik, saya berikan kesempatan waktu sekitar 2 menit untuk audiens yang masih ingin bertanya. Dan sembari menunggu audiens yang masih ingin bertanya, mungkin teman-teman kelompok saya akan mendiskusikan jawaban dari Saudari Kurniatun tadi. Baik moderator, di sini apakah saya bisa menjawab langsung pertanyaannya? Oke, baik. Dari Saudari Laila, mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Kurniatun ya. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini pertanyaannya itu bagaimana keberlanjutan dari pengembangan media ular tangga ini terhadap siswa di SDN 37 Ampenan, dan yang kedua, apakah media ini hanya bisa diterapkan di pembelajaran IPS saja gitu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana keberlanjutan dari pengembangan media ular tangga ini? Media ini tuh setelah dibuat akan diterapkan kepada siswa kelas 4 SD di SDN 37 Ampenan. Cara bermain dari permainan ini itu mengajak siswa untuk belajar sambil bermain, di mana di dalam media itu tersedia gambar dokter, gambar guru, ataupun gambar-gambar pekerjaan yang ada di Indonesia gitu. Bahkan di luar negeri juga ada. Nah, setelah itu didampingi dengan dadu. Nah, di situ nanti kami akan mengajarkan media itu sambil bermain. Dengan mengocok dadu, angka yang muncul di situ dia akan
saya angka 1 yang didapat, berarti yang dia maju tuh cuman 1 langkah begitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah media ini hanya bisa diterapkan di pembelajaran IPS saja? Tentunya tidak. Media pembelajaran ular tangga ini bisa diterapkan di pembelajaran matematika juga, di materi matematika, IPA, seni budaya, pokoknya nggak hanya di IPS. Soalnya media itu kan harus mencakup semua mata pelajaran, apalagi kalau pembelajarannya tematik. Jadi untuk media ular tangga ini tidak hanya bisa digunakan di pembelajaran IPS. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Saya persilakan, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Laila atas jawaban yang diberikan. Mungkin dari rekan-rekan saya ada yang ingin menambahkan? Bagaimana rekan-rekan kelompok saya? Mungkin tidak ada kalau misalnya emang udah jelas. Baik, kalau seperti itu mungkin saya akan tanyakan kembali kepada Saudari Kurniatun Tanzila, apakah jawaban yang diterima sudah jelas? Mungkin sudah jelas dan jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kembali kepada saudari penanya dan juga saudari yang sudah menjawab pertanyaan. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita menutup sesi diskusi kita dan juga presentasi proposal di hari ini, mungkin saya akan membacakan dulu beberapa kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Yang pertama tadi, Saudari Kurniatun Tanzila memiliki pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana keberlanjutan dari pengembangan media ular tangga ini terhadap siswa di SDN 37 Ampenan? Dan apakah media ini hanya bisa diterapkan di pembelajaran IPA saja? Seperti itu. Nah, jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa yang pertama, media ini tentunya keberlanjutannya itu akan diterapkan pada kelas 4 di SDN 37 Ampenan. Jadi pelaksanaannya media ini yaitu dengan cara siswa nanti akan dapat menggunakannya dengan cara bermain sambil belajar, seperti itu. Dengan cara belajar sambil bermain, mohon maaf. Nah, jadi nanti dengan meskipun siswa sedang melaksanakan pembelajaran, terutama di materi-materi IPS terkait mengenai pekerjaan-pekerjaan, misalnya seperti dokter dan lain sebagainya, nanti siswa juga akan diselingi atau dirangkaikan dengan permainan ular tangga ini sendiri. Seperti itu. Jadi nanti dengan adanya media permainan ular tangga ini, siswa juga akan lebih dapat merangsang minatnya siswa gitu, siswa dapat memiliki motivasi serta minat yang lebih tinggi dari biasanya. Dan juga media pembelajaran ular tangga ini tentunya juga akan terus dikembangkan dari yang awalnya itu diambil dari bentuk permainan ular tangga tradisional, ini akan dikembangkan dalam bentuk yang pertama itu dapat menggunakan misalnya kertas A4, lalu juga dapat ditambahkan dengan desain-desain atau rangkaian tambahan gambar-gambar pekerjaan, misalnya seperti dokter, guru, dan lain-lain. Lalu di sana juga akan diletakkan angka 1 sampai 100 seperti permainan ular tangga pada umumnya. Serta nanti ada juga dilengkapi dengan dadu. Jadi titik dadunya itu juga terdiri dari 1 sampai 6 titik. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa kesimpulan akhir juga terkait mengenai presentasi proposal dari presentator pertama sampai akhir, yaitu hasil dari penelitian ini adalah sebuah media permainan ular tangga yang layak digunakan untuk pembelajaran IPS materi berbagai pekerjaan kelas 4 di sekolah dasar. Nah, lalu media permainan ular tangga ini juga dikembangkan menggunakan tahapan penelitian R&D atau Research and Development dengan model penelitian yaitu AD, yaitu yang meliputi ada analisis, design, development atau pengembangan, lalu ada implementation dan juga ada evaluation-nya.
Nah, jadi media ular tangga ini hasil dari pengembangan sebuah media ular tangga dengan desain sedemikian rupa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator sebelumnya akan menutup diskusi kita. Mungkin untuk diskusi kita di siang hari menjelang sore hari ini kita bisa sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin saya selaku moderator akan undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.